pertemuan sebelumnya. Ya, pandai aku. Oh, Apa? boleh. Sini Mas. Bisa. Ini. Tuh, tangannya. Sebelum memulai pembelajaran, Vio duduk dulu di tempatnya. Sebelum ke pembelajaran, kita ice breathing terlebih dahulu. Ice breathingnya yaitu tepuk fokus. Kalau bisa tepuk fokus. Oke, ibu hitung ya. 1, 2, 3. Tepuk fokus. Sebelumnya, Bagian bunga sempurna. hah? Ya, bab 1 tentang apa? Terus apa lagi? Ya, ya, terus apa lagi? Akar-akar, terus ya, ya, bagian bunga sempurna tidak sempurna. Oke, masih pada ingat ya? Apa? Ya, bagian bunga sempurna singkat. Oke, selanjutnya Ibu akan membacakan capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran untuk hari ini. Duduk dulu, saya Eduardo. Udah siap belajar belum? Udah. Dengerin Ibu ngejelasin ya. Nah, untuk capaian pembelajarannya yaitu pada peserta didik mampu memahami proses perubahan wujud zat dan perubahannya, bentuk energi, sumber dan bentuk energi serta proses perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari. Untuk tujuannya yang pertama, peserta didik dapat mengingat kembali tentang wujud zat dan perubahannya. Lalu tujuan yang kedua, peserta didik dapat
bahannya. Oke. Ada yang masih ingat materi itu apa? Materi itu apa? Ada yang masih ingat? Coba buka lagi bukunya. Materi itu apa? Materi itu Materi itu apa? materi adalah segala sesuatu yang punya bahasan dalam material. Dia segala sesuatu dan ruang. Oke. Terus ada berapa sih wujud materi itu? Apa aja? Ada berapa ya? Empat. Asli ada 4. Nama berapa? Coba buka lagi bukunya, ada berapa? Ada berapa? Iya, ada 3. Apa aja? Apa aja? Iya, pada. Iya. Iya. Pada cair gelas. Terus apa aja wujud benda berubah? Apa aja apa sih wujud benda yang dapat berubah itu apa aja? Gas cair Iya. dan gas gas. Terus apa lagi? Coba buka lagi bukunya. Ini yang pertama dengan cair. Terus? Oke, menguap. Terus mengembun. Terus menyubir. Mengkristal atau terbanyak komposisi. Udah 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini jadi wujud benda yang dapat berubah itu ada 6. Ini masih pada ingat kan materi tentang ini? Oke. Sekarang kita bakal mengulang lagi materi bab 2. Oke. Ada yang tahu ciri-ciri materi itu apa?
Ini udah semua? Nah. Tadi materi udah tahu, ciri-cirinya udah tahu lah. Materi. Kalau materi makhluk hidup, apa namanya? Benda itu contohnya makhluk materi makhluk hidup benda. Ya, contohnya itu ada apa? Kalau yang tidak hidup apa? Yang kalian iya, pensil, ada buku, sendal, meja, oke. Jadi ini contoh materi makhluk hidup dan hidup, bukan benda. Semisal pensil, contohnya pensil, buku, sendal, meja, sepatu, rumah, dan lain sebagainya. Ada yang masih ingat masa itu apa? Masa itu apa? Ya, berat benda. Contohnya apa? Contoh masa? Apa? Ayo. Daging. Masa itu benda. Contohnya nah, di dalam bungkus obat kan suka terdapat tulisan berat obatnya. Ini udah? Yang mana? Kalau volume itu apa volume? Volume apa volume? Ada yang masih ingat volume itu apa? Iya, seberapa banyak uang yang ditempati. Contohnya apa? Iya, terus? Berat. Berat benda. Terus apa lagi selain air? Ada air udah tadi. Apa lagi selain air? Kenapa dilipat? Bukannya dibaca. Sok apa? Ibu ingin tahu. Contoh volume itu apa di buku ada? Apa ya? Apa? Uap masuknya ke volume atau ke mana? Apa sok dibaca di buku? Apa lagi? Selain air. Dan ya itu minyak. Terus apa lagi? Bensin. Ya, susu, oli. Oke. Ya. Ya. Kopi. Kopi ya.
dituangkan ke dalam gelas, dia akan mengikuti bentuk gelasnya. Ketika dituangkan ke dalam baskom, dia akan mengikuti wadahnya, akan berbentuk seperti baskom. Oke, kalau berubah wujud benda berubah itu ada berapa tadi? Ada berapa tadi? Ada berapa wujud benda yang dapat berubah? 3 atau 6? Nih. Kalau wujud materi itu ada 3 wujud berubah, ada 6. Apa aja? Ya, apa? Yang cair, membeku, ya, oke. Oke, ada yang tahu mencair itu apa? Mencair itu apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu mencair itu apa? Ya, perubahan wujud benda dari yang padat ke cair disebut mencair atau meleleh. Contohnya ketika lilin yang dipanaskan baru meleleh. Juga ada es krim yang dipanaskan di bawah sinar matahari, dia akan mencair. Lalu ada membeku. Membeku itu apa? Membeku itu apa? Ya, betul, perubahan dari cair ke padat. Contohnya ada apa? Apa ya? Hah? Es apa? Ya, es batu. Dia dari cair berubah menjadi padat. Selain itu ada apa lagi? Ada apa lagi? Ada apa lagi ya? Es krim. Terus? Teriyok. Ya, boleh. Terus apa lagi? Gelas. Oke. Oke, betul yang sudah kalian sampaikan. Lalu ada yang tahu ada yang tahu kolom itu apa? Kolom. Kolom itu apa ya? Kolom apa itu? Kolom itu apa dia? Kolom. Kolom gimana ya? Kolom itu apa? Sok, coba. Ada yang tahu kolom itu apa? Dia energi panas. Dia yang bisa diterima. Boleh benda-benda. Apa ya? Oke, energi panas yang dapat disalurkan
Oke. Oh. Oke? Oke, jadi tadi betul yang dikatakan saya. Myoglim itu perubahan wujud gas, perubahan benda padat menjadi gas. Contohnya apa? Ya, kapur barus. Betul, kapur barus dia lama-kelamaan akan menyusut, itu termasuk dalam proses menyublim. Kalau mengembun itu apa dah yang kamu mengembun? Apa? Apa kalau mengembun itu apa? Iya, perubahan wujud benda gas menjadi cair itu disebut mengembun. Contohnya apa? Iya, embun di pagi hari. Oke, kalau langit di posisi itu apa? Itu contohnya mengkristal. Kalau disebutnya terdeposisi itu apa? Oh ya, terdeposisi itu apa? Mengkristal itu contohnya, itu bukan, itu mah penyebutannya sama aja. Terdeposisi, termasuk mengkristal. So, apa terdeposisi itu apa? Kemarin tulis nggak, nyatat nggak? Kalau nyatat coba dibuka. Apa? Kalau mengkristal itu apa? Oke, betul. Atau juga bisa disebut terdeposisi itu perubahan wujud benda gas kepada, contohnya itu pembentukan salju. Itu contoh dari terdeposisi. Udah ada yang mau ditanyakan? Udah kamu semua? Baru jam 12 lewat 11. Jam 11 lewat 12. Pintar ceria. Ibu masih, tapi tadi pas ditanyain ibu masih pada nggak tahu, masih pada diam. Saat yang kami ngobrol tadi ditanyain sama ibu nggak bisa jawab. So, ada yang tahu? Maksudnya ada yang belum paham? Udah paham semua belum? Kalian nyatet nggak? Kemarin. Kalau nyatet pasti tahu. So. Ya. So,
Ya. Kenapa? Ditulis ya, bukan digambar. Mengorganisasikan itu ditulis, bukan digambar. Ditulis ya, bukan digambar. Bukan digambar. Ini ya, ini apa? Es batu masih kemana? Apa? Ayo, ini es batu masuknya kemana? Berarti misal contohnya masuknya barunya tadi es batu, berarti masuknya es batu. Ini apa lagi? Ya, satu kemana? Ya, sama-sama yang di belakang. Paham? Kalau ini? Ya, udah. Ini masuknya ke misal ini. Bensin atau apa? Oli atau apa? Air apa? Coba yang daun itu diperhatiin lagi. Ini apa? Ada apa? Ada. Ya. Waktunya 1 menit lagi. Oke, waktunya 1 menit lagi ya. Sok apa? Yang tadi ada berapa ya? Coba diisi lagi. Ada berapa sok?
Oke. Iya, bantu pemasak. Terus? Oke, terus? Iya. Oke, terus? Oke, terus? Boleh duduk. Boleh duduk, boleh duduk. Kemana? Sok. Sok. Siapa ya yang kayu lapis? Sok. Sok langsung. Ya. Andika. Es ya? Apa itu? Ini di sini es yang mencair, Cina. Ya. Oke. Reza. Terus? Oke. Oke. Sok duduk. Mana?
Ini masih ada kebanyakan yang tidak terjawab itu di mana? Kondensasi. Oh iya, Putri. Terus ini ada yang kebalik. Masa itu katanya oil. Oil itu masuk ke massa atau volume? Ya, betul. Oil itu masuk ke volume karena dia apa namanya tuh? Ya, so. Karena dia memiliki ukuran banyaknya jumlah. Terus ini kalau batu itu masuknya ke masuknya ke massa karena dia bisa ditimbang berat. Ya. Oke. Terus meja itu masuknya ke padat. Cair itu ya air, gas itu udara. Betul. Oke. Terus ini es batu masuknya ke mana es batu? Es batu itu masuknya ke membeku. Lilin itu masuknya ke mencair. Ini apa? Ini pembentukan salju. Ini pembentukan salju itu masuknya ke mana? Iya, mengkristal. Ini contohnya daun-daun yang selalu daunnya ketika hujan di pagi hari kan suka ada embun. Itu masuknya embun di pagi hari itu masuknya ke ya. Kalau ini apa? Dia menguap air yang dipanaskan terus menerus. Kalau ini kapur barus itu masuknya ke menyusui. Oke, sejauh ini sudah paham? Oke, kalau sudah paham, kita masuk ke selanjutnya. Oke. So, Ibu ingin bertanya, apa saja ciri-ciri yang dimiliki materi tadi? Coba Azran, apa yang dimiliki ciri-ciri yang dimiliki materi aku? Apa? Oke. Apa ciri-ciri yang dimiliki oleh materi? Ya, menempati ruang dan memiliki massa. Terus apa saja zat cair yang dapat kita jumpai di kehidupan sehari-hari? Apa? Zat cair yang dapat kita jumpai di kehidupan sehari-hari itu apa? Es. Terus? Mencair. Apa? Air. Cair. Apa? Es batu itu masuknya ke mana? Ya, es batu. Terus apa lagi? Cair. Zat cair yang dapat kita jumpai di kehidupan sehari-hari itu apa? Air. Ya. Kopi, minuman. Oke. Azan. So, Ibu pengen nanya, zat cair yang sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari itu apa? Jangan dikasih tahu. Terus? Terus? Ya, jangan kasih tahu.
sepatu. Ya, sepatu digimanain? Air diluncurkan. Ya, terus apa lagi? Lilin dipanaskan. Ya, ya yang bisa. Air dimasak. Ya, terus? Apa lagi? Oke, Api dinyalakan. oke, jadi tadi ya masa ciri-ciri masa itu, ciri-ciri materi itu memiliki masa dan juga menempati ruang. Lalu sifat wujud zat itu ada 3, ada padat, cair, dan gas. Kalau wujud benda berubah itu ada 6, ada mencair, membeku, menguap, mengembun, menyublim, dan terdeposisi atau mengkristal. Ada yang masih kebingungan? Kondensasi itu sama kayak ya. Ya, itu termasuk ke menguap. Ada nih di bukunya Sokbel. Mana buku? Sini. Kata Edward dia masih kebingungan di kondensasi. Katanya kondensasi itu apa? Ada di buku kondensasi. Usang tikus askar yang berenang di Kondensasi itu askar berenang di kolam kotor. Oke, jadi kondensasi itu